Dalam capaian pembelajaran, pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir dan durasi untuk mencapainya. Jika kita lihat, bahasa dalam capaian pembelajaran masih bersifat sangat umum atau abstrak. Untuk dapat membuat capaian pembelajaran menjadi lebih konkret dan operasional, maka kita perlu menurunkannya ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memuat kompetensi yang perlu dimiliki peserta didik agar dapat mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Ibaratnya, tujuan akhir kita adalah mau berlibur ke Labuan Bajo. Maka, kompetensi apa yang dibutuhkan untuk menuju ke sana? Pertama, kita perlu tahu cara menghitung budget perjalanan yang kita perlukan. Kemudian, mampu memesan tiket perjalanan dan penginapan yang sesuai dengan budget kita. Selanjutnya, diperlukan juga kemampuan merencanakan jadwal perjalanan. Dan dibutuhkan kemampuan bertanya atau mencari informasi dari sumber-sumber yang tepat. Itu semua diperlukan untuk mencapai kota tujuan. Mampu melakukan perjalanan secara mandiri bisa diibaratkan sebagai kompetensi akhir yang diharapkan dalam akhir capaian pembelajaran. Sedangkan kemampuan budgeting, memesan akomodasi, membuat jadwal, serta mencari informasi bisa diibaratkan sebagai tujuan pembelajaran yang disusun untuk mencapai kompetensi akhir. Tujuan pembelajaran adalah kumpulan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Sekarang, mari kita berlatih menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, kita akan mencoba menerjemahkan capaian pembelajaran pada mata pelajaran seni rupa di fase E. Bagi ibu dan bapak yang mengajar mata pelajaran lain, dapat tetap mengikuti strategi yang dijelaskan dalam video ini, karena prinsip yang digunakan tetap sama. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita perlu melihat kalimat capaian pembelajaran per elemen. Temukan kata kerja operasional atau KKO yang terdapat dalam kalimat tersebut. Gunakan KKO tersebut sebagai kata pertama dalam rumusan tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran hanya memuat satu KKO dan dapat memuat lebih dari satu konten atau lingkup materi sesuai yang tertera pada capaian pembelajaran elemen tersebut. Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk memadatkan atau memilih KKO yang mungkin lebih efektif. Mari kita praktikkan pada elemen mengalami dalam capaian pembelajaran seni rupa fase E. Pada kalimat pertama, kita temukan terdapat 4 KKO. Masing-masing dapat dijadikan tujuan pembelajaran seperti contoh berikut ini. Atau dipadatkan menjadi 1 atau 2 tujuan pembelajaran sebagai berikut. Mari kita lihat contoh yang lain, yaitu pada elemen berdampak. Dalam kalimat ini, kata kerja operasionalnya adalah membuat karya sendiri. Maka, kalimat ini bisa kita turunkan langsung menjadi tujuan pembelajaran sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun, masing-masing pendidik dipersilakan untuk mencari strategi yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya di tempatnya. Agar lebih mudah dipahami, kita kembali lagi ke ilustrasi liburan ke Labuan Bajo. Untuk mencapai tujuan itu, kita bisa menggunakan pesawat, kapal, atau menggunakan mobil pribadi, dan menyeberang dengan kapal feri. Semua tergantung kemampuan atau modal awal setiap orang. Cara apapun yang digunakan, tujuannya sama, yaitu pergi ke Labuan Bajo. Inilah yang disebut sebagai strategi pembelajaran. Penyusunan strategi ini dituangkan dalam rancangan pembelajaran, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Misalnya, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan prinsip proporsi dalam karya. Dalam modul ajar, Bapak Ibu guru akan memiliki keleluasaan memilih cara membangun kompetensi menerapkan proporsi. Misalnya melalui kegiatan menggambar dan membuat karya seni 3 dimensi menggunakan skala dan garis bantu.
Contoh-contoh atau inspirasi strategi lainnya bisa dipelajari di buku panduan guru atau modul ajar ibu dan bapak guru. Merumuskan tujuan pembelajaran adalah langkah untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan di akhir fase. Tahap ini termasuk dalam proses perencanaan pembelajaran. Sebagai pendidik, kita diberi pilihan dalam menyusun perencanaan. Pertama, menggunakan langsung tujuan pembelajaran dalam contoh alur tujuan pembelajaran yang sudah disediakan Kemendikbudristek. Kedua, memodifikasi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari contoh yang disediakan. Ketiga, menerjemahkan sendiri capaian pembelajaran dan merumuskannya ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran.